Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi menyimak puisi rakyat. Nah, pada video ini kita akan membahas 3 jenis puisi rakyat, yaitu ada pantun, gurindam, dan syair. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfardiana Didamra dengan NIM 2200003029. Dosen pengampu saya dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Dr. Yosi Wulandari MPD. Langsung saja ke materinya. Di sini ada capaian pembelajaran atau CP yang dimana peserta didik mampu menyimak dan memahami puisi rakyat, pantun, gurindam, syair, serta mengidentifikasi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau TP. Nah, peserta didik mampu yang pertama menyimak puisi rakyat dengan baik, yang kedua menjelaskan isi dan makna puisi rakyat yang didengarkan, yang ketiga menentukan pesan moral dan puisi rakyat. Pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian puisi rakyat, yang kedua ada ciri-ciri puisi rakyat, yang ketiga ada jenis-jenis puisi rakyat yang terdiri dari pantun, gurindam, dan syair, yang keempat ada contoh puisi rakyat, yang kelima ada langkah-langkah menyimak puisi rakyat, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh ada penugasan. Selanjutnya kita langsung saja ke pengertian puisi rakyat. Langsung saja, puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berkembang di masyarakat dan disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Puisi rakyat digunakan untuk menyampaikan nasihat, pesan moral, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi rakyat, yang dimana ini ciri-ciri puisi rakyat secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengertian puisi rakyat, dapat diketahui bahwa puisi rakyat memiliki beberapa ciri khas. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa puisi rakyat merupakan karya sastra lama yang berkembang di masyarakat. Nah, yang pertama itu ada sastra lisan, yaitu puisi rakyat disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan diwariskan secara turun-temurun. Lumayan unik ya. Nah, yang kedua anonim, artinya puisi rakyat umumnya tidak diketahui siapa pengarangnya karena sudah ada sejak lama. Ya kan, namanya sastra lama ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu terikat aturan, yaitu puisi rakyat memiliki ketentuan tertentu seperti jumlah baris dalam bait, jumlah suku kata, serta rima atau persamaan bunyi. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya mengenai ketentuan tertentu tersebut kan? Mari kita bahas bersama-sama. Sekarang masuk ke jenis-jenis puisi rakyat. Nah, puisi rakyat terdiri atas beberapa jenis. Setiap jenis puisi rakyat memiliki bentuk dan ciri yang berbeda, tetapi semuanya tetap mengandung nasihat dan pesan kehidupan yang bermanfaat. Nah, jenis-jenis puisi rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pantun. Pantun terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Nah, pantun sendiri bersajak AB, dan yang terakhir berisi nasihat atau pesan kehidupan seperti yang dijelaskan pada pengertian jenis-jenis puisi rakyat sebelumnya.
Berikutnya ada gurindam. Nah, gurindam sendiri terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Baris pertama berisi sebab atau kondisi, sedangkan baris kedua berisi akibat atau pesan moral. Nah, isinya berupa nasihat atau petua hidup. Bahasanya singkat dan padat. Selanjutnya ada syair. Nah, syair sendiri terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Nah, semua berisi isi. Bersajak a, berisi cerita atau nasihat. Menggunakan bahasa yang sederhana atau yang mudah dipahami. Selanjutnya masuk pada contoh puisi rakyat, yang dimana contoh puisi rakyat yang pertama yaitu adalah contoh pantun. Nah, di sini ada satu pantun yang dimana kalimatnya yaitu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, untuk jenis-jenisnya sudah sesuai dengan jenis puisi rakyat ya teman-teman. Jadi sajak akhirnya itu AB. Nah, di 2 baris pertama itu berisi sampiran seperti contoh yang saya tampilkan. Dan 2 baris terakhir itu berisi isi. Nah, seperti yang digambar ya teman-teman. Berikut contoh gurindam. Seperti yang kita lihat seksama, gurindam yang ada di depan mata. Nah, itu barang siapa tidak sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Nah, baris pertama itu adalah sebab, sedangkan baris kedua adalah akibat. Nah, begitu juga gurindam yang selanjutnya. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Baris pertamanya yaitu sebab, baris keduanya yaitu akibat. Oke, berikutnya adalah contoh syair. Berikut contoh syair. Seperti yang teman-teman lihat sesama, bahwa syair di depan mata kita ini seharusnya dibaca dengan bernada. Tetapi saya membacanya seperti biasa saja ya teman-teman. Nah, inilah syair Kabupaten Cianjur, tempat lahirnya para pendekar jujur. Alamnya indah tiada terkukur, mari dijaga segenap leluhur. Nah, jadi syair ini semuanya mengandung isi ya teman-teman. Berbeda dengan pantun dan gurindam. Nah, kalau syair dia semuanya mengandung isi. Selanjutnya langkah-langkah menyimak puisi. Di sini saya memberikan langkah-langkah menyimak puisi agar teman-teman sekalian tidak kesulitan dalam menyimak sebuah puisi. Nah, yang pertama itu dengarkan puisi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, perhatikan cara membaca puisi seperti lafal dan intonasinya. Yang ketiga, pahami isi puisi yang kamu dengarkan. Yang keempat, catat kata-kata penting dari puisi tersebut. Yang kelima, tentukan makna dan pesan yang disampaikan dalam puisi rakyat. Baik, sekarang masuk pada tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu puisi rakyat adalah karya sastra lama yang berisi nasihat dan pesan kehidupan. Dengan menyimak puisi rakyat dengan baik, kita dapat memahami isi, makna, dan pesan yang disampaikan. Pesan dalam puisi rakyat dapat menjadi
pelajaran yang berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, penugasan. Nah, sekarang kita sampai di sesi terakhir, yaitu penugasan. Nah, tata cara pengerjaan. Yang pertama, kerjakan soal ini secara individu. Individu ya teman-teman, bukan berkelompok. Yang kedua, bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Yang ketiga, pahami isi puisi tersebut. Yang keempat, jawablah pertanyaan dengan bahasamu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama, bahwa puisi rakyat yang kita akan bahas yaitu pantun. Nah, saya bacakan pantunnya. Di Bengkulu tumbuh bunga rafflesia, bunga langka tanpa duri. Alangkah indah alam Indonesia, mari kita jaga agar tetap lestari. Nah, berikutnya ada soal yang berbentuk esai. Nah, yang pertama, jelaskan isi puisi di atas dengan bahasamu sendiri. Yang kedua, pesan apa yang disampaikan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga alam Indonesia. Nah, teman-teman, selesai mengerjakan penugasan ini, kita kumpul bersama-sama hasil dari penugasan kepada Ibu Guru. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.